jika trust ya pada dua garda terdepan ya dalam perlindungan dan pengayoman rakyat itu hilang, maka rakyat bisa dikatakan akan kehilangan perisai. Sekaligus apa? Rakyat itu berusaha untuk apa? Mencari jalannya sendiri. Dalam hal apa? Pencarian soal kebenaran dan keadilan. Bahkan yang akan terjadi itu bisa namanya Eigenrichting yang beberapa kali kita sebut itu ya. Eigenrichting atau bisa dikatakan itu justice street itu ya, peradilan jalanan. Oleh karena itu saya katakan demikian karena keduanya itu kan merupakan simbol ya, representasi dari pemerintah negara. Maka ketika lunturnya trust baik itu kepada polisi maupun TNI itu nanti akan berakibat munculnya apa? Disobedience. Jadi civil disobedience. Yang ini kalau kita mau turut terus ya lanjutkan begitu bisa menjadi trigger adanya revolusi berupa namanya people power. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Puan dan Tuan. Kembali lagi di segmen Tanya Profesor di satu-satunya channel yang radikal, ramah, terdidik, dan berakal, channelnya Prof. Suteki. Dan seperti biasa, sudah ada di samping saya Profesor Suteki. Assalamualaikum, Prof. Suteki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ya sehat Prof ya. Sehat, alhamdulillah. Ya, sehat kali semua, ini alhamdulillah, kita mau bahas sesuatu yang ada di sekitar jenengan nih, Prof. Di lingkungan. Iya. Tapi isunya sudah jadi isu nasional dan viral sekali. Ya. Jadi ada judul berita yang saya mau bacakan. Ini cukup bikin bergidik sih ya. Kopda Muslimin bayar 120 juta ke 4 orang untuk bunuh istri sendiri. Nauzubillah ya. Izin saya bacakan 2 paragraf, Prof. Ya. Dari Detik ya. Jadi Kapolda Jawa Tengah Irjen Ahmad Lutfi mengatakan 4 orang anggota kelompok pembunuh bayaran yang melancarkan percobaan pembunuhan terhadap Rina Wulandari 34 tahun, istri dari anggota TNI AD di Semarang, diupah Rp 120 juta. Kalau dibagi 4 orang ya berarti 30 jutaan untuk 1 orang ya. Ya pembagiannya tapi kan enggak begitu. Ya. Jadi para pelaku diberi 120 juta dibagi 4 orang, kata Irjen Ahmad di Markas Polda Jawa Tengah Semarang, Jawa Tengah, seperti dilansir Antara pada Senin 25 Juli 2022. Nah, Prof, sebelumnya memang videonya ini viral. Saya dapat tuh video ini di Twitter sama di TikTok nih. Ya. Nah, berikut video viralnya, Prof. Jadi ini rekaman CCTV yang memperlihatkan pelaku ya menembak ya istri yang baru ngantar anak dari sekolah kayaknya. Iya. Baik ya, Prof. Ini kan kalau dari lokasi kejadian, ya, ini kan nggak jauh dari rumah jenengan, Prof, di daerah situ ya. Iya. Jadi apa yang pertama kali ingin jenengan sampaikan sebagai warga atau sebagai tetangga lah, Prof? Ya, benar ya. TKP itu tidak jauh dari kediaman saya. Kalau saya hitung pakai Google Map itu kira-kira 3 km. Itu Jalan Cemara 3 itu. Saya kan di Durian Raya. Saya sungguh prihatin ya mendengar peristiwa tragis, sadis, dan saya kira juga bengis ini. Ya. Kok betul. Dalam hal ini tega-teganya, ini kita sebagai sama manusia ya, kok tega-teganya hanya demi apem lain ya. Kemarin di Facebook saya itu gara-gara apem ini jadi masalah besar itu. Ya polisi, ya maaf oknum polisi, ya oknum TNI itu. Ini gara-gara apa? Apem lain ya. Seorang oknum tentara itu berniat apa? Menghabisi istri dan menurut saya juga nyaris itu kena anaknya. Kalau misalnya tembakan meleset itu. Ya, saya nilai ini oknum ya sangat dungu lah ya dalam bertindak. Jauh dari Sabta Marga dan juga Sumpah Prajurit. Seharusnya seseorang tentara itu apalagi ini masih kopral lah ya. Itu mestinya sangat hati-hati dalam meniti karir kan begitu ya. Merangkak dari bawah ya biasanya sangat hati-hatilah di situ. Menjaga nama baik dan baik itu diri maupun keluarga.
Nah ini malah sebaliknya yang terjadi. Nah kalau memang tidak suka menurut saya ya itu lebih baik ya diceraikan atau minta izin untuk menikah lagi kan bisa toh kalau ada izin Betul. atasan saya kira juga mestinya tapi ya memang sangat jarang sih TNI nikah lagi itu Iya, 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 kecuali betul. diam-diam ya. Hmm. Nah itu kalau berani maksud saya kalau minta izin dan juga minta izin dari istri dan juga atasan itu. Nah saya menilai ya mungkin hasrat itu ada tetapi nyali kok tidak ada. Jadi prinsip saya sangat prihatin di sini mestinya ada jalan keluar ya tidak harus membunuh ya orang yang Betul. sebenarnya sangat dicintai baik istri maupun anaknya itu. Baik. Prof, kalau saya lihat pemberitaan ini sebetulnya kan Kopda Muslimin ini dikabarkan mencoba 4 kali, Prof. 4 kali percobaan pembunuhan. Ya. Jadi motifnya yang pertama diracun, kemudian yang kedua modus pencurian, kemudian yang ketiga ini menarik nih, pengakuan ini santet, Prof. Ada santet. Dan yang keempat ini baru yang kejadian penembakan ini. Iya, iya. Dan disinyalir memang motifnya tadi jenengan bilang asmara ya. Iya. Nah, kalau misalkan terbukti nih Prof, empat-empatnya percobaan 4 kali pembunuhan, ini ganjaran untuk kejahatan ini apa sih, Prof? Saya ya sebelumnya maaf ya sambil senyum itu karena saya melihat tuh lucu gitu loh. Kok bisa gitu loh ya. Memang tadi ada dugaan kuat karena ada motif asmara, apakah itu cinta segitiga atau mungkin berapa segi saya enggak tahu itu. Nah soal motif itu bisa jadi ya karena asmara tadi di depan sudah saya singgung ya soal apem itu yang kadang-kadang jadi memang masalah besar ya. Namun yang paling penting di sini adalah terungkapnya niat pelaku untuk berulang kali ingin menghabisi istri. Berulang-ulang niat untuk menghabisi istrinya itu dapat disimpulkan bahwa sebenarnya pembunuhan ini tuh sifatnya bisa dikatakan pembunuhan berencana. Maka kalau misalnya dalam hal ini kejadian betul yaitu terbunuh, wah itu pelaku bisa diancam pidana penjara sesuai dengan pasal 340 dengan ancaman pidana itu seumur hidup. Ya, pidana mati ya seumur hidup atau paling lama 20 tahun. Nah, untuk kasus istri Kopda Muslimin ini kan tidak jadi meninggal dunia, Mas. Iya, Jadi di di situ Karyadi tidak, sekarang ya, Prof? ya, tidak ada pembunuhan. Yang ada adalah percobaan pembunuhan berencana, kan itu. Nah, bagaimana pemidanaan terhadap percobaan suatu delik atau tindak pidana itu? Nah, ini supaya diketahui bahwa meskipun itu percobaan, tapi tetap ada ancaman, Mas, ya. Untuk percobaan pembunuhan ini juga 338 apa juga yang tadi saya sebut 340 itu diatur ya tentang pasal percobaan itu di pasal 53 ya sehingga maksimumnya itu adalah 10 tahun penjara. Apabila kejahatan yang bersangkutan diancam pidana mati atau seumur hidup, maka menurut pasal 53 ayat 3, maksimum pidananya dapat dijatuhkan hanya 15 tahun penjara. Nah, ini kan ancamannya seumur hidup atau pidana mati ini, karena pembunuhan berencana kalau itu terjadi. Nah, di samping itu, ya Anda bisa membayangkan kalau seorang tentara melakukan percobaan pembunuhan ini nanti, ya itu tadi, sudah lepas 120 berapa juta, dia terancam pidana 15 tahun, istrinya mesti juga nggak mau lagi kan berarti bercerai kan. Nah masih nanti ditambah ini ada sanksi tambahan administratif berupa apa? Pemecatan dari keanggotaan TNI. Nah, jadi ini sudah tumpuk-tumpuk ini. Jadi karena dia memang tidak bisa berkelit dari tuduhan nanti sebagai pelaku. Nah gitu ya, sebagai pelaku itu artinya tidak langsung pelaksanaan pidana tapi bisa yang menyuruh ya, yang menyuruh atau istilahnya itu menyuruh melakukan. Nah, itu juga dikatakan sebagai pelaku. Baik. Prof, ini yang paling krusial itu kan sebetulnya kalau bicara tentang aparat nih.
Dalam beberapa minggu ke belakang ini kan ada 2 kasus besar Hmm. dilakukan aparat, motifnya juga sama, itu ada eh, asmara di situ, ya ya. polisi ya, apem juga Polisi ya dan berarti ya. juga jadi, yang ingin saya tanyakan apa tanggapan Prof. Suteki mengenai, oknum-oknum yang, pada akhirnya mencoreng, Iya. aparat berseragam itu kan sering dibicarain tuh, Ya, ada jadi polisi Mas tadi maupun, sebut TNI. ada apa ya, segelintir orang ya, atau Hmm, kita sebut biasanya oknum gitu lah. oknum, betul betul. Tapi kalau untuk orang Islam, oknum itu ya langsung beda lagi nanti penafsirannya. Hmm, Ya, ada yang mengatakan begini bahwa dalam tubuh tentara dan juga polisi yang sekarang itu ada yang menyebut ada oknum yang berperilaku seperti namanya penjahat berseragam. Nah, pernah dengar hmm, ya itu ya. Ya, penjahat berseragam atau istilahnya itu kalau dalam bahasa Inggrisnya criminals in uniform gitu. hmm, Nah, karakter yang demikian ini saya kira telah dan sekaligus akan merusak citra polisi dan juga TNI. Sementara TNI dan polisi itu kan mempunyai tugas berat ya sebagai pelindung dan juga pengayom rakyat ya sesuai dengan hmm. tugas pokok fungsinya itu tentu. Terkait criminal in uniform itu kalau disingkat CIU ya Mas ya, CIU. Hmm. CIU bukan minuman keras ya, CIU, criminals in uniform. Mas mungkin masih ingat lagu yang dinyanyikan oleh grup musik metal Sepultura. Masih dengar? Ingat ya Hmm. itu ya? Itu kan grup musik metal dari Brasil ya kalau nggak salah itu. Itu kan juga menulis tentang apa? Syair lagu itu judulnya CIU, Criminals Hmm. in Uniform. Nah, Uniform, ya. intinya di lagu itu banyak diceritakan bahwa bagaimana sebenarnya apa namanya negara dalam hal ini bisa aja dikatakan di sini terjadi namanya police state itu melakukan sebuah apakah itu brutality atau mungkin Hmm. juga apa namanya kejahatan-kejahatan lainnya itu bisa terjadi demikian. Bahkan dikatakan terror is control. Jadi teror Hmm. itu dikatakan sebagai kontrol. Dan itu akan nanti memunculkan namanya sebuah distrust. Nah, jadi kalau kita lihat ini memang ya boleh dikatakan tadi criminals in uniform itu memang sangat berbahaya karena apa? Mereka itu mempunyai segala sesuatu atau sumber daya yang dimiliki. Baik Hmm, itu oke, terutama baik. polisi ya. Maka sampai dikenal namanya police state itu karena Betul. polisi itu kadang-kadang dimanfaatkan oleh penguasa untuk apa? Melaksanakan kejahatan dari Hmm. pemerintah atau rezim yang berkuasa ya dalam tanda kutip ya. Maka Ya, ya, disebut ya. sebagai namanya police state itu. Iya, baik, 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 ya. Eh, Prof, terakhir nih, Prof. Sebetulnya tadi jenengan menyinggung distrust ya. Ya. Tapi ada nggak sih dampak terbesar lain jika misalnya nih rakyat itu sudah nggak percaya sama TNI dan Polri gitu. Akibat misalkan banyaknya informasi yang buruk terkait dengan Hmm, mereka. Itu gimana, Prof, ya. dampaknya? Jika trust ya pada dua garda terdepan ya dalam perlindungan dan pengayoman rakyat itu hilang, maka rakyat bisa dikatakan akan kehilangan perisai. Sekaligus apa? Hmm. Rakyat itu berusaha untuk apa? Mencari jalannya sendiri. Dalam hal apa? Pencarian soal kebenaran dan keadilan. Bahkan yang akan terjadi itu bisa namanya Eigenrichting yang beberapa kali kita sebut itu ya. Betul. Eigenrichting atau bisa dikatakan itu justice street itu ya, Ya, peradilan jalanan itu. jalanan. Oleh karena itu saya katakan demikian karena keduanya itu kan merupakan simbol ya, representasi dari pemerintah negara. Maka ketika lunturnya trust baik itu kepada polisi maupun TNI itu nanti akan berakibat munculnya apa? Disobedience. Jadi civil disobedience. Yang ini kalau kita mau turut terus ya lanjutkan begitu bisa menjadi trigger adanya revolusi berupa namanya people power. Itu Mas Hmm. bisa lihatlah apakah di negara-negara memang ada pemicunya aspek perekonomian dan sebagainya. Betul. Tapi ini kepercayaan rakyat pada pemerintah negara ketika itu udah luntur, udah itu bisa berakhir Hmm. namanya revolusi dalam bentuk people power.
Nah, oleh karena itu menurut saya Presiden harus segera nih berusaha untuk memulihkan kepercayaan rakyat pada polisi dan juga tentara. Ya dengan apa? Ya melakukan tindakan tegas terhadap oknum perusak kedua institusi tersebut tanpa pandang bulu. Nah, kalau ini nggak dikerjakan, tadi efeknya sangat luas dan bahkan bisa berakibat pada revolusi sosial. Oke, baik, menarik ya. Prof, tapi menarik nih, saya mau bacain satu komentar simpulan dari kasus ini ya. Jadi dari netizen Twitter ya, tadi juga sebenarnya udah disinggung sama Prof Suteki. Jadi dari kasus ini, pada akhirnya istrinya selamat, nggak jadi meninggal. Ya. Uang 120 jutanya terbuang sia-sia, gagal nikah dengan yang baru, dipecat secara tidak hormat, dan juga dipenjara. Ini ada 5 komplit itu. Gara-gara apa tadi? Apem. Allah Akbar, ya. Ya, terima kasih Prof Suteki, terima kasih juga pada Puan dan Tuan yang sudah menonton sampai di sesi pertanyaan keempat ya dalam kasus Kopda Muslimin yang bayar 120 juta 4 orang untuk bunuh istri sendiri ya. Dan semoga dari sini kita berharap institusi TNI juga Polri mulai bersih ya dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab sehingga mendapat kembali kepercayaan rakyat secara penuh, kurang lebih seperti itu ya Prof ya. Ya, baik. Terima kasih sebelumnya Prof Suteki, terima kasih juga Puan dan Tuan. Jangan lupa untuk like, comment, share dan juga subscribe channel Prof Suteki karena satu yang berbeda, kita akan senantiasa mengulas isu-isu viral secara radikal, ramah, terdidik dan juga berakal. Baik, terima kasih. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.